Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom juga untuk yang streaming di seluruh dunia, di mana saudara ada. Hari ini saya memakai pakaian yang baru, karena saya memasuki musim yang baru. Karena biasanya kalau saya pakai jas kepanasan, saudara. Saudara, saya bersyukur hari ini kita akan dilayani oleh Ketua Sinode Jemaat Kristen Indonesia, Pak Adi Sutanto. Beliau ini tinggal di Amerika dan beberapa waktu sedang di Indonesia. Saya kenal beliau cukup lama. Dulu beliau sering undang saya di zaman persekutuan doa PD Sangkakala di Semarang. Dan Tuhan ajaib, akhirnya bertemu kembali di Sinode JKI. Dan buka hati saudara, untuk kita mendengar firman, meresapi firman, dan dapatkan yang ilahi yang dari Tuhan. Kita sambut Pak Adi Sutanto. Ini kawan dan sahabat lama, saudara. Shalom. Kita langsung masuk firman Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya datang dengan dua teman staf, Pendeta Roni sama Pak Yusuf, staf dosen kami di Sangkakala. Silakan berdiri supaya dikenal. Dari mereka, Pak Roni sama Pak Yusuf. Dan juga tentu dengan Ibu Ati, supaya kenal. Berdiri Ibu Ati. Luar biasa. Tahun ini 42 tahun menemani hidup saya dan belum pernah minta cerai. Luar biasa. Kasih anugerah Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-10 46 sampai 52 saya baca. Temanya 7 kebenaran dalam kisah kesembuhan Bartimius. Saya sudah renungkan, saya meditasi, renungkan firman, dan saya berdoa membawa berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat
bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, baca sama-sama dengan saya, dengan suara keras. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi saya akan sampaikan dengan singkat, saudara sekalian. Sore ini kita akan mendoakan Pak Petrus bersama istri dan Vincent anaknya. Kita akan doakan sama-sama. 7 kebenaran dalam kisah kesembuhan daripada Bartimius ini. Dan cepat saya akan sampaikan saudara-saudara sekalian. Pertama soal kebenaran. Kebenaran itu selalu sederhana. Tidak kompleks. Sederhana. Kalau tidak sederhana, menurut saya kasihan rakyat jelata. Kasihan mereka yang lulusan SD. Sepanjang saya tahu dalam kitab suci, kebenaran itu sederhana. Makanya Tuhan Yesus juga lahirnya di kandang Bethlehem. Di tengah keluarga yang sederhana. Supaya yang sederhana tetap bisa datang kepada dia. Tapi juga raja-raja dari timur kalau mau, kalau rindu pun bisa datang kepada dia. Kalau Yesus lahir di istana, gembala-gembala mungkin tidak boleh datang. Jadi kebenaran, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu datang ke dunia dengan cara yang sangat sederhana. Tapi ciri berikutnya, sekalipun sederhana, kebenaran itu kalau dipercayai, dijalankan, dia punya dampak yang luar biasa. Mungkin abad lalu ada tante di Amerika, entah sakit rematik atau apa begitu, kasihan. Obat-obat mungkin tidak secanggih sekarang, tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Dan dia mendengar suara, ampuni saudaramu. Dia entah salah apa, saudaranya itu sama dia tidak rukun, tidak, hatinya jauh. Kesaksiannya, zaman dulu belum ada email, telepon pun susah mungkin. Akhirnya dia mau, baik, saya ampuni. Caranya gimana? Dia di luar kota. Oh, dia ambil ballpoint, pen, dia tulis surat. Masukkan amplop, kasih perangko. Sana ada kotak pos, tiap-tiap rumah punya kotak pos. Aku ampuni. Dia tulis surat kepada saudaranya. Begitu masuk, dia bersaksi luar biasa. Mengalami kesembuhan dia. Kebenaran itu sederhana, tetapi kalau kita pegang, kita jalani, dampaknya luar biasa. Saya ingat ada orang kaya di Amerika namanya Mr. J. Gould. Kalau saudara lihat di Google itu ada. Zaman dulu belum ada pesawat terbang, kemana-mana naik kereta api. Ceritanya satu hari Mr. J. Gould ini naik kereta api di satu kota kecil mogok. Untuk membetulkan bisa 2-3 hari itu. Ya sudah, cari motel, menginap, waktu yang ada ya sudah, jalan-jalan aja di kota kecil itu. Ceritanya, saudara sekalian, dia lihat ada satu kerumunan orang banyak di kota kecil itu, dia datang, ternyata ada lelang. Yang dilelang apa?
almari, ranjang, kursi, meja macam-macam. Anehnya juga ada satu gedung gereja dilelang. Dia orang kaya, dia ikut duduk situ, iseng-iseng dia. Nanti gedung gereja itu dilelang 30.000, dia angkat tangan. 30.500, dia bilang begitu. Nanti ada orang lagi yang menawar lebih tinggi sedikit, dia tinggikan lagi 500. Singkat cerita, akhirnya Mr. J. Gold ini menang. Waktu menang, baru sadar dia, oh saya baru aja beli gedung gereja. Majelis gerejanya datang menemui dia, ketahuanlah kota kecil, dia orang asing, didatangi. Bapak beli gedung gereja untuk apa? Dia sadar bahwa baru beli gedung gereja, jadi juga dia sedikit terkejut juga. Tapi dia orang pintar, orang kaya tapi orang pintar. Orang pintar itu kalau ditanya tidak tahu jawabnya, tidak menjawab, itu namanya pintar. Orang bodoh kalau ditanya langsung jawab, itu bodoh. Karena dia orang pintar, ditanya dia nggak tahu jawabnya, oh iya beli gedung gereja untuk apa? Dia pintar, dia tidak menjawab tetapi ganti bertanya. Anda kalian bertanya itu untuk apa? Majelis gereja berkata begini, iya, kami ini, gereja kami itu lama-lama turun, merosot anggotanya, kami nggak kuat membayar cicilannya, mortgage-nya nggak kuat. Jadi kami mau jual, sekarang kami jual, kami mau beli gedung gereja yang lebih kecil. Cuma dia bilang, majelisnya bilang, itu cuma ada beberapa ibu yang agak fanatik. Tetap percaya, ini pemberian Tuhan, tidak mungkin kita tetap di sini, ini miliknya Tuhan, kami mau tetap berdoa, terus berdoa. Ini sudah kami kasih tahu, kami lelang, kami jual. Tapi sampai sekarang ini ibu-ibu itu masih di gedung gereja masih berdoa terus. Majelisnya ngomong gitu. Langsung Mr. Jekyll berkata, saya tahu sekarang kenapa saya beli gedung gereja itu. Sebab saya mau berikan kepada ibu-ibu yang tetap percaya dan berdoa itu. Luar biasa. Kebenaran sederhana. Tapi kalau itu kita pegang, kita tekuni, kita percayai, luar biasa hasilnya. Saudara, itu kebenaran. Dan kalau kita telusuri, itu sebenarnya sih kebenaran sebenarnya yang paling inti dalam kebenaran, ternyata Tuhan Yesus itu kebenaran. Karena itu tidak ada yang mustahil di dalam kebenaran, sebab Tuhan Yesus itu kebenaran. Jadi saudara sekalian, kebenaran pokoknya itu dipercayai, ditindakkan, dilakukan, dampaknya luar biasa. Pak, tapi kenyataannya beda, Pak. Memang betul. Kebenaran itu tidak persis sama dengan kenyataan. Baca kitab suci, heran, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, akulah kenyataan. Tidak pernah. Akulah kebenaran. Ya. Kenapa? Kalau Tuhan itu kenyataan, tiap minggu kenyataan bisa berubah. Tiap tahun juga bisa berubah. Tapi kalau kebenaran, dulu, sekarang, selamanya, tidak pernah berubah. Ini
40 tahun lebih yang lalu, satu hamba Tuhan kasih nasihat pada saya. Cuma nasihat ini buat saya sih luar biasa. Saya pegang sampai hari ini. Dia bilang begini, saudara, kalau kebenaran di sini, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebenarannya sampai sini. Mazmur 23 ayat 1 misalnya. Tapi kenyataannya masih utang, masih kredit, masih susah. Nyokolakan anak masih belum bisa. Dia kasih nasihat pada saya. Jangan kebenarannya diubah, disesuaikan dengan kenyataan. Jangan. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, tapi kan kita ini tinggalnya di kota kecil. Jadi dan pekerjaan kita hanya begini. Jadi ya memang kurang. Itu namanya mengurangi kebenaran, mengubah kebenaran. Itu kurang ajar namanya. Tidak boleh. Kebenaran tetap kebenaran. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak peduli di Jakarta, tidak peduli di desa, di dalam negeri, di luar negeri, semua sama. Kebenaran. Yang diubah apa? Kenyataan. Kenyataannya diubah. Setan utang, pergi. Itu kan. Termasuk setan kredit ya. Saya sudah mendoakan banyak orang kena kredit susah-susah itu. 2 bulan ini percaya atau tidak, saya mendoakan orang yang utangnya miliar. Anak-anak Tuhan ini. Saya sampai ngomong, kamu kurang mencari Tuhan. Alkitab berkata, I am the way, akulah jalan. Kalau kamu cari Tuhan dengan sepenuh hati, ketemu Tuhan, kamu pasti ketemu jalan. Sebab namanya Dia jalan. Jadi kebenaran memang betul tidak sama dengan kenyataan. Cuma marilah kita belajar mentuhankan kebenaran. Tidak mentuhankan akan kenyataan. Dalam nama Yesus, kenyataan itu yang harus kita tingkatkan, harus kita ubah dalam nama Yesus. Supaya dia naik seperti sama dengan kebenaran. Ada amin? Amin. Jadi, dan saya percaya begini, kebenaran itu tidak disembunyikan Tuhan di tempat yang terpencil. Sepertinya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Seperti kebenaran itu disembunyikan Tuhan. Endaklah. Semua orang yang haus dan rindu kebenaran pasti akan menemukannya. Tuhan itu kalau sembunyi, itu seperti saudara dan saya, punya anak kecil, umur 3 tahun, kita sembunyikan, tapi sembunyinya kan di balik lemari kan, di balik bantal. Bukan sembunyi langsung lari di rumah tetangga. Kan tidak begitu. Dengar kan? Kalau sampai Tuhan itu kelihatan sembunyi, Dia sembunyi untuk diketemukan. Bukan sembunyi supaya tidak diketemukan. Bukan itu. Dan luar biasa, saudara sekalian, kalau kita haus dan rindu akan Tuhan, kebenaran itu akan datang sehingga kita bisa lakukan, sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Itu kita masuk saudara sekalian. Jadi ada 7 kebenaran yang dengan singkat saya akan sampaikan sebelum kita berdoa untuk keluarga Pak Petrus. Yang pertama dikatakan ada 1 orang buta. Kalau kita lihat di Injil lain, Matius dan yang lain tuh kadang-kadang disebut 2. Dan menurut saya di kota itu mungkin juga banyak orang yang buta dan orang yang menjadi pengemis. Kebenaran yang pertama begini. Pokoknya kalau saudara dan saya punya hati rindu melayani,
pasti ada orang-orang yang akan kita bisa layani. Orang buta, orang pengemis banyak. Buta rohani, buta jasmani, kantongnya buta juga banyak. Jangan khawatir. Yang mengemis juga banyak. Mengemis rohani, mengemis jasmani, semua ada. Pokoknya kalau saudara dan saya punya hati rindu melayani, pastilah Tuhan kasih ladang untuk kita bisa melayani. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah iri kepada orang yang berhasil, karena saudara dan saya juga boleh berhasil di dalam hidup ini. Malah saya senang sekali kalau kita melayani itu, bagi Tuhan itu tidak usah tergantung modalnya. Apapun yang ada pada kita, kita bisa melayani Tuhan. Bisa melayani sesama. Saya pernah ketemu di California seorang ibu, sampai sekarang mungkin masih hidup, mungkin sekarang umurnya sudah 80 lebih, namanya Tante Bun. Saya rasa keturunan Belanda, mungkin dia dulunya pindah ke negeri Belanda, terlalu dingin, lalu lari ke California. Tante Bun ini. Tua, saya ketemu mungkin sudah umur 70-an, janda, dan buta. Kasihan. Satu hari dia pergi ke gerejanya gereja orang bule, orang Amerika gitu, pendetanya berkhotbah. Pokoknya saudara, semua kita adalah saksi Tuhan. Kita adalah terang Tuhan. Melayani Tuhan, melayani sesama. Dia pulang, dia bingung. Ke rumah tetangga aja dituntun. Ini apa? Terang Tuhan apa? Saya bisa apa? Gitu. Cuma dengarkan. Cuma yang penting itu hatinya haus. Hatinya rindu. Jadi dia berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, saya mau jadi terang-Mu Tuhan. Saya mau melayani Engkau Tuhan. Itu di rumah. Setelah berdoa sungguh-sungguh itu, Roh Kudus berbisik. Buka pintu rumahmu. Awal dia bingung, pintu rumah dibuka, nanti kalau maling datang piye? Itu kan? Doa lagi. Tuhan, pintu rumah buka. Maksudmu apa Tuhan? Pintu rumah buka. Lama-lama dia tahu, tiap Jumat sore dia buka pintunya. Dia undang 1 mahasiswi. Dia undang 2 mahasiswi. 4 mahasiswa. 8, 10. Kasih minum. Kasih kue, diajak berdoa. Lama-lama makin banyak. Luar biasanya hari ini jadi gereja Indonesia. Desember yang lalu saya ikut merayakan di gedung gereja itu. Tante Bun, buta, janda, tua, tapi apapun yang ada padamu, Tuhan bisa berkarya lewat saudara dan saya. Amin. Miliki hati yang rindu. Aku mau melayani. Aku mau menjadi saksi Tuhan. Aku mau menjadi terang Tuhan. Pak Petrus, kalau saya ditanya terus terang sih, ini gereja Anda sih sudah sangat diberkati Tuhan. Cuma saya tetap berdoa dalam nama Yesus, kiranya berkat Tuhan, terang Tuhan, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan makin kuat, makin bertambah. Saya berdoa kualitas, kuantitas akan terus berjalan. Saya doakan minimal 3.000 lah. 10.000. Cabangnya 15, Pak. Luar biasa. Nanti yang cabangnya di Magelang juga besar ya Pak. Ya, minimal 5.000 yang sana. Wonosobo 3.000. Luar biasa. Saudara, dengarkan baik-baik. Alkitab sih bilang gini loh.
nanti kelaparan, bencana, gempa bumi, gunung meletus akan terjadi mana-mana. Hari ini aja statistik mengatakan kira-kira 65 juta orang jadi pengungsi di dunia ini. Sekalipun teknologi begitu maju, masih banyak orang kelaparan. Cuma Alkitab berkata itu baru permulaan. Dan Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, baru kesudahan. Jadi kesudahannya ialah kalau saudara dan saya memberitakan Injil, banyak bawa jiwa, itu kesudahannya. Nanti Tuhan Yesus datang. Jadi kita doakan itu. Saya sih terakhir terus terang waktu pentabisan paling banyak di Blitar, Pak. 35 pendeta sekaligus. Gitu. Jadi lain tahun kalau 2 tahun lagi kalau saya datang sini pentabisan 50 pendeta ya, Pak. Desa-desa, kota-kota dalam nama Yesus. Luar biasa. Dengarkan? Tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Anda boleh kasih 10 miliar, 20 miliar untuk Tuhan, Tuhan senyum sih. Minimal majelis gereja juga senyum, ya kan? Tapi tidak pernah dikatakan surga bersorak-sorai. Tapi kalau satu jiwa selamat, surga bersorak-sorai. Ya. Tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Itu yang kekal. Itu. Jadi ini luar biasa ya. Tante Bun. Tua, janda, buta. Bisa merintis gereja. Dengan kasih anugerah daripada Tuhan. Yang kedua, kebenaran kedua. Bartimius buta, tapi mendengarkan. Ini rame-rame, siapa lewat? Siapa lewat? Oh, Yesus dari Nazaret. Oh, dia tahu itu. Sudah kenal, dia sudah dengar-dengar itu. Yesus dari Nazaret. Itu adalah anak Daud. Orang Yahudi kalau menyebut anak Daud, itu jelas pengertiannya ini Mesias. Ini Tuhan yang menjelma jadi manusia. Juru selamat. Maksudnya begitu. Jadi dia itu berseru. Jadi saudara, kebenaran yang kedua. Iman tidak boleh hanya di hati. Harus di mulut juga. Diucapkan, diperkatakan. Dengan hati percaya, tapi dengan mulut mengaku. Luar biasa. Coba kalau Bartimius diam, ya sampai mati buta. Sampai mati juga jadi pengemis. Jadi kita lihat, itu Bartimius berseru. Ya teman-teman yang lain sih tidak senang hati. Ganggu, diam. Alkitab berkata, semakin disuruh diam, semakin keras. Pengertiannya apa? Pengertiannya ini momentum. Ini waktunya. Tidak apa-apa, saya dimarahi sedikit, tidak apa-apa. Pokoknya saya cari Tuhan. Saya dikritik sedikit, tidak apa-apa. Dikatain fanatik sedikit juga tidak apa-apa lah. Pokoknya hatiku cari Tuhan. Luar biasa ini. Bartimius luar biasa. Itu semakin disuruh diam, semakin keras. Itu namanya iman. Luar biasa itu. Dengarkan, jangan sepotong-sepotong dikutip, kasih diceritakan orang lain, nanti dikiranya sesat saya. Ya. Dengarkan ini. Kelihatannya anugerah Tuhan, kasih kuasa Tuhan itu kelihatannya bisa direkayasa itu. Kelihatannya. Ini orang lumpuh. Orang berjubel, tidak bisa ketemu Tuhan. Ya sudah, kita kalahin, kita angkat dia, naik ke atap, buka atapnya, turunkan persis di depannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau itu. Seperti direkayasa ya. Gitu. Wanita pendarahan, apa yang dilakukan? Tidak janjian sama Tuhan, langsung ngomong di hatinya, pokoknya aku jamah jubahnya,
Gak peduli, pokoknya aku dekat, aku mau jamah jubahnya. Kalau aku jamah jubahnya, aku sembuh. Tuhan mau itu. Tuhan tidak bilang, kamu kurang ajar ya, jamah jubah, kok enak sekali. Tidak janjian dulu. Enggak itu. Jadi kelihatannya Tuhan mau direkayasa itu. Itu nanti kalau Anda baca Kisah Rasul, lebih-lebih lagi. Ini orang-orang sakit banyak, ini tidak bisa datang ini. Tuhan Yesus toh juga hanya lewat, cepat dia sudah pergi lagi. Yo, kita gini. Ya, zaman Tuhan Yesus sudah selesai kan murid-muridnya itu. Ya kan, Petrus, Paulus itu kan. Itu lalu ada yang ngomong gini, ya sudah kita pinjam sapu tangannya Paulus saja. Itu. Sembuh juga. Sapu tangannya Paulus dipinjam. Luar biasa ya. Tuhan mau itu. Malah Alkitab berkata, ini tidak bisa, ini terlalu banyak yang sakit. Ya sudah, dengan tempat tidurnya, dengan kursinya, bawa aja, dipikir jalan semua. Yang kena bayangannya Petrus sembuh. Bukan Tuhan itu mau dipaksa atau mau direkayasa, enggak. Dengarkan baik-baik. Anugerahnya itu berlimpah. Kasih anugerahnya berlimpah. Sampai setiap orang yang haus dengan cara yang sederhana sekalipun akan menerima anugerah dan kasih kuasa Tuhan. Itu Tuhan. Itu. Buat saya luar biasa Tuhan itu. Itu wanita Silopunisia juga sama itu. Kalau saya baca itu hati saya tetap masih sering terharu ini. Ini wanita Kanaan, secara Yahudi itu kafir, tidak hitungan dalam umat yang dipilih, tapi datang pada Tuhan. Pertama didiamkan. Yang kedua muridnya bilang, usir aja, dia ganggu. Sampai Tuhan ngomongnya gini, itu kan sudah menghina sebenarnya. Aku ini hanya disuruh untuk umat, untuk anak-anak. Gitu. Lalu ditambahi lagi, tidak patut diambil roti dari anak dan dilemparkan pada anjing. Itu kan sudah penghinaan. Saya sampai hari ini terus terang belum pernah ketemu dengan pendeta, entah itu Presbyterian, Baptis, Karismatik. Saya belum pernah ketemu pendeta yang berani niru Tuhan Yesus. Saya belum pernah. Pak Petrus kalau sesekali mau niru boleh dicoba. Sesekali hari Minggu itu orang-orang pada datang, anjing-anjing datang sini untuk apa? Nanti kita lihat minggu depannya bagaimana datang lagi Pak enggak. Anjing. Itu dia ngomongnya anjing itu masih luar biasa. Tuhan, anjing-anjing pun dapat remah-remah dari meja tuannya. Artinya apa? Kalaupun aku anjing, aku tidak layak Tuhan. Dengarkan. Tetapi kasih sayangmu, kemurahanmu, itu begitu melimpah sampai yang tidak layak bisa menerimanya. Itu iman namanya. Dengarkan, tidak ada yang ditolak oleh Tuhan kalau Anda dan saya datang kepadanya. Hati Bapak itu menurut saya luar biasa. Begitu anak bungsu pulang, Alkitab lihat itu, sedikit pun tidak ada indikasi bahwa bapak itu tanya, berapa uang yang kamu habiskan? Dosa apa saja kamu lakukan? Tidak tanya apa-apa. Melainkan dipeluk, dicium. Anak itu sih lumayan. Pak, aku tidak usah dianggap anak papa aja. Aku pegawai juga mau. Tapi nggak digubris. Dia panggil pegawai lain. Ambil cincin, ambil jubah, ambil sepatu, pesta. Itu hati Bapak. Kalau saudara dan saya datang kepada Bapak itu, dia tidak menghakimi kita. Dia mengasihi. Dia ingin menolong. Dia mau berkata, bagaimanapun juga engkau ini anakku. Itu kasih yang luar biasa. Ya, jadi berseru kepada Tuhan. Kebenaran yang ketiga. Yesus, anak Daud. Ini penting. Yesus bukan hanya nabi. Dia bukan hanya pendiri agama.
Dia bukan hanya mengajarkan yang baik-baik aja. Dia adalah Tuhan. Dia datang untuk saudara dan saya. Penebusan tidak akan bisa komplit kecuali yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya yang berdosa diampuni dosanya. Itu Tuhan Yesus. Jadi makanya saudara sekalian, dalam nama Yesus, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Di Kopeng sana di desa ada dulu ibu-ibu. Saya rasa ibu pendeta itu. Bapaknya ngomong gini, cepat ini kita harus punya kendaraan. Kita tidak bisa jalan ini. Tapi istrinya kuat. Enggak, kita berdoa sampai Tuhan memberkati. Suaminya desak, adikmu kan punya uang, sudah pinjam. Enggak usah sepeda motor baru, bekas juga tidak apa-apa. Didesak terus, tapi tetap tidak mau. Kita berdoa sampai Tuhan sendiri yang memberkati. Gitu. Satu hari dia ikut konferensi, ada pembagian sepeda motor diundi, dia dapat. Saya tidak bisa lupa. Dia langsung maju ke depan, dia nangis. Dia nangis. Coba kalau kemarin saya ikut, itu masih kredit, masih harus bayar, susah. Sekarang dapat, gratis, on the road, tidak usah bayar. Anugerah Tuhan. Kebenarannya, pelajaran rohaninya. Kalau ada kesempitan, dengarkan, itu kesempatan bagi Tuhan. Jadi tolong jangan cari jalan alternatif sendiri. Jangan ngerjakan jalan alternatif sendiri, nanti Tuhan diam. Izinkan Tuhan bekerja, akan tiba waktunya, kasih anugerahnya akan datang. Percaya. Itu di Amerika ada jurang Niagara. Dari Kanada bisa dilihat, dari Amerika juga bisa dilihat. Tinggi, air mancur tapi besar sekali gitu. Katanya satu kali ada pemain akrobat pakai tali besi, gitu. Dia bisa jalan. Dia pakai tongkat pengimbang gitu. Luar biasa, semua orang tepuk tangan. Satu kali malah bukannya dia jalan, dia bisa dorong kereta di atas kawat itu. Kereta yang dikasih roda tertentu itu dorong bisa. Semua orang tepuk tangan. Lalu dia tanya, apakah saudara percaya saya bisa mendorong kereta ini dengan satu orang duduk di dalamnya situ? Semua orang bilang percaya. Dia deketi satu bapak-bapak. Bapak percaya? Percaya. Bapak duduk sini. Oh jangan, dia bilang gitu. Percaya tapi tidak mau. Ya, percaya tapi tidak percaya sebenarnya. Itu. Singkat cerita tidak ada yang berani duduk. Ternyata anak kecil, ada anak yang umur berapa lah? 8 tahun, 9 tahun tuh mau duduk. Ya jalan selamat sih. Sampai dia di interview itu anaknya. Kamu kok berani? Kok berani kamu? Iya. Itu papa saya, dia bilang gitu. Masa papa saya akan dorong saya jatuh? Jelas. Percaya itu, istilah Alkitab Suci, dengarkan, kalau saudara ingin supaya percaya itu punya dampak, percaya dalam pengertian mempercayakan diri. Bukan percaya adanya, melainkan mempercayakan diri, mempercayakan persoalan, mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya. Kebenaran yang ketiga. Sekarang ke yang keempat. Itu Tuhan Yesus ayat berapa itu? Baca? Tuhan Yesus ayat 51 itu. Telah dipanggil si Bartimius. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan Yesus tahu nggak dia buta? Tahu. Dia tahu nggak bahwa itu pengemis? Tahu. Kok ditanya lagi? What can I do for you? Apa yang kau mau aku lakukan bagimu? Dengarkan? Kebenaran yang kelima ini, keempat ini.
Sebab Tuhan sangat menghargai kedaulatan yang Tuhan berikan pada manusia. Makanya Tuhan tanya, Tuhan itu memberikan kebebasan dalam hatimu, mau minta apa? Kamu diam, ya nggak dapat apa-apa. Kamu minta, maka akan diberi padamu. Kamu mengetuk pintu, pintu dibuka bagimu. Carilah, maka kamu akan menemukannya. Itu Tuhan. Jadi tolong, kalau dengan Tuhan, pakai kesempatan untuk datang dan meminta kepada Dia. Dan saya senang, saudara-saudara sekalian, itu dia mintanya menurut saya luar biasa. Baca ayatnya itu, dia langsung bilang, Tuhan, aku mau melihat. Kalau dia bilang, Tuhan, minggu-minggu yang lalu dapatnya cuma 1.000, mengemis. Gimana kalau hari ini dapat 2.000? Kalau dia hanya minta begitu, dia dapat 2.000, tapi seumur hidup buta dan mengemis. Saya senang sekali Bartimeus ini, begitu ketemu Tuhan, dia minta, dengarkan, dia minta yang levelnya Tuhan. Tolong dengarkan, kalau dengan Tuhan belajar minta yang levelnya Tuhan. Jangan levelnya tetangga. Kurang. Minta yang besar, minta yang maksimal, minta yang hanya Tuhan bisa kerjakan. Loh, Bapak ngajari kita angkara murka ya? Enggak. Saya enggak ngajari angkara murka, tamak enggak lah. Dengarkan, saya kasih ini catatan saya. Yang pertama begini. Kenapa harus minta yang maksimal, minta yang besar kalau dengan Tuhan, ya? Kalau dengan tetangga tahu diri, jangan sering-sering, jangan minta banyak-banyak. Itu dengan tetangga. Tapi kalau dengan Tuhan, saya ajari minta yang maksimal, minta yang besar, minta yang levelnya Tuhan. Sebab apa? Nih poin-poinnya saya cepat-cepat saya bacakan nih. Yang pertama, karena dari permintaanmu sebenarnya ketahuan sejauh mana engkau percaya. Dari permintaan kita ketahuan sejauh mana kita percaya Dia. Yang kedua, Tuhan itu persediaannya banyak. Jadi jangan takut. Dia itu punya gudangnya di surga itu besar. Ini kesaksian sungguhan nih. Saya datang ke kantornya Pak penginjil ini di California. Luar biasa ya. Kemana-mana kebangunan rohani, kesembuhan ilahi. Sebabnya Anda tahu, dulu waktu umur 8 tahun, masih kecil itu, satu hari dia berdoa itu, rohnya diangkat ke surga. Bawa ke surga, sama malaikat dituntun, lalu di sana itu dia diajak masuk, lihat-lihat di gudang. Ada di surga itu ada gudang besar katanya. Dan heran, di gudang itu kok banyak organ-organ manusia. Ada jantung, ada mata, ada paru-paru, ada ginjal, macam-macam gitu. Jadi dia tanya pada malaikat, malaikat, ini apa? Surga kok ada organ-organ manusia ini apa? Ya ini salahnya anak-anak Tuhan tuh. Kalau jantungnya rusak, jantungnya sakit, tidak mau minta yang baru, padahal di gudang sudah disediakan sama Tuhan. Itu jelas. Makanya ketika dia menjadi dewasa, jadi penginjil, dia yakin itu. Di surga banyak organ-organ manusia Tuhan sediakan. Yang sakit jantung, maju ke depan, didoakan semua. Yang ginjal, doakan supaya minta ginjal baru dari surga. Tidak ada yang amin? Amin. Surga persediaannya besar. Jadi kalau minta dengan Tuhan tidak usah takut. Udah amin. Sebab diam-diam sebenarnya kalau Tuhan dimintai yang levelnya dia bangga. Iya, saya dijadikan Tuhan sungguhan ini. Senang dia itu bangga. Percaya atau tidak sih, dulu waktu saya masih muda, ya sekarang kan setengah tua ini. 71 kan setengah tua kan. Itu saya pernah sih berdoa dulu, zaman-zaman masih pemuda itu saya berdoa gini, Tuhan pokoknya saya minta
20.000 jiwa dalam hidup saya Tuhan. Untuk diselamatkan. Saya minta gitu. Ya, itu pas retreat itu bisa ada suara audible di telinga gini. Kenapa minta hanya 20.000? Kenapa tidak minta 1 juta? Tuhan ngomong gitu. Sampai kaget saya. Saya pikir 20.000 itu sudah terlalu banyak. Sekarang 350-an gereja itu sudah jauh lebih banyak dari 20.000 itu. Jadi kalau 20.000 dikasih Tuhan, sekarang ini mungkin saya sudah diharuskan pulang ke surga ini. Untung Tuhan bilang 1 juta, jadi belum lah. Saya dengarkan, nih, boleh khotbah berapa jam toh Pak? Saya bilang gini loh, kenapa minta banyak? Dengarkan, sebab Anda hanya bisa menjadi berkat yang banyak kalau Anda punya banyak. Kalau nyekolahkan anak sendiri aja tidak bisa, mana mungkin kamu memikirkan anak tetangga? Tidak mungkin. Tapi kalau Anda diberkati Tuhan, rohani, jasmani, materi, dan semua kita ini, masing-masing kita berdoa, Tuhan, saya mau membantu 2 anak tetangga Tuhan. Berapa ratus anak tetangga akan tertolong. Dan betapa Tuhan akan dimuliakan. Minta yang besar, minta yang maksimal, supaya Anda bisa memberkati dengan maksimal. Sebab saya tidak akan bisa memberkati dengan maksimal. Kecuali kita dapat berkat yang maksimal. Minggu yang lalu ini saya baru pulang dari sana loh. Satu kota kecil namanya Melolo. Di Pulau Sumba sana. Sumba itu ada kota namanya Melolo. Betul itu. Agamanya Merapu sana, menyembah roh nenek moyang. Untuk ke sana, itu harus beli tiket. Hotelnya juga harus bayar. Dan biasanya mereka tidak mau. Kalau dibayar dengan iman, dibayar dengan doa juga tidak mau. Mintanya uang. Betul itu. Jadi kalau kami tidak diberkati banyak, tidak mungkin bisa ke sana. Tidak mungkin bisa kirim orang ke sana, membelikan sepeda motor, membelikan apa, tidak mungkin. Karena itu saya anjurkan kalau dengan Tuhan, minta yang besar supaya bisa memberkati banyak pada orang lain. Amin. Itu. Kalau kita tepuk tangan, saya rasa Tuhan juga senang. Pengkhotbahnya juga sedikit semangat. Oke. Itu yang ke-5 itu sudah. Ke-6, saudara sekalian. 4, 5, ya toh? Tidak apa-apa. Hitungan sih tidak usah. Pokoknya semua masuk. Yang berikutnya lah pokoknya ini. Ya. Di tempat lain sih Tuhan jamah. Tapi yang di Markus tidak dikatakan apa-apa. Kalau sudah tahu cara Tuhan menyembuhkan, kadang-kadang dijamah. Kadang-kadang tidak didoakan lagi. Sudah, pulang, selamat, sembuh gitu. Jadi Tuhan itu tidak pernah tergantung pada caranya. Kalau tidak ada apa-apa pun ya sudah, air ludah. Kasih tanah gitu, dioles-olesan di matanya. Kadang-kadang gitu. Cuma yang ini kalau Tuhan tidak suruh jangan. Nanti orangnya marah nanti. Sudah diolesi air ludah, tidak sembuh lagi nanti marah. Ya, tapi Tuhan itu tidak pernah bergantung kepada cara. Yang penting itu hati melayani Tuhan. Saya baca bukunya Pak Agung loh ya. 40 ada mungkin saya baca. Kalau ada waktu saya baca semua buku khotbah-khotbahnya itu. Ini oleh-olehnya salah satu ini. Katanya pokoknya entah di Medan atau di Jakarta itu. Namanya kok Acong. Pernah dengar itu? Acong ini pria sederhana orang Chinese kerja di toko bangunan. Itu. Karena gajinya sedikit, kalau siang tidak bisa jajan, pulang dia makan di rumah. Untung rumahnya nggak jauh. Ini tokonya di jalan raya, dia masuk gang gitu loh. Ya, jadi dia lewat gang, itu di situ ada gereja Pantekosta yang tiap minggu dia kebaktian. Setiap kali lewat gereja itu, dia membalikkan badannya dan dia berdoa. Doanya singkat,
Tuhan Yesus, ini oe, acong datang. Dia bilang, amin gitu. Jadi orang-orang tanya itu, kami ini doa apa kok singkat sekali? Ya dia jawab, Tuhan sudah tahu semuanya. Pokoknya saya datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini oe, acong datang. Dia bilang gitu, sudah. Tiap hari itu. Kesaksiannya nih, kesaksian dari Pak Agung ini dalam bukunya. Satu hari kok acong ini sakit. Bawa ke rumah sakit. Sakitnya tidak sembuh, masuk ICU. Gawat darurat. Itu. Tapi luar biasa, waktu di ICU itu 24 jam kan perawatannya, itu malam-malam dia terbangun. Tuhan Yesus duduk di sebelahnya. Itu kaget ya. Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bisa ngomong sama dia gini, Acong, ini Tuhan Yesus, oe datang. Dia bilang gitu. Jadi Tuhan Yesus itu bisa bahasanya Acong. Luar biasa ya. Acong, ini oe datang. Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Langsung dia bangun. Kaget dia, Tuhan Yesus datang. Bahasanya persis seperti bahasa dia. Begitu dia bangun gitu, Tuhan Yesus hilang. Langsung dia berdiri. Langsung dia jalan keluar. Dia cari Tuhan Yesus. Susternya yang teriak-teriak, Acong, mau kemana malam-malam? Cari Tuhan Yesus. Mana ada Tuhan Yesus? Ada, tadi di sini. Dia bilang owe datang, gitu kan. Waduh, luar biasa itu. Saya baca buku itu luar biasa. Anda tahu ceritanya? Itu siang, dokter datang, langsung ditandatangani. Sudah sembuh, pulang. Kalau Tuhan Yesus datang, selesai semua. Saya nggak peduli apa persoalanmu, apa kesulitanmu. Pokoknya datang kepada Tuhan Yesus. Kalau dia datang, selesai kita. Dia jalan. Anugerahnya besar. Terakhir, ayat terakhir itu. Apa kata Tuhan Yesus kepada Bartimius? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang menyelamatkan Tuhan Yesus atau imannya? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang menyelamatkan, yang menyembuhkan Bartimius, itu imannya atau Tuhan Yesus? Jelek-jelek saya ini juga dosen lumayan. Saya ajari saudara-saudara sekalian. Kalau ada pertanyaan yang salah, jangan dijawab. Sebab jawabmu apapun pasti salah. Itu pertanyaannya salah. Jadi pertanyaannya harus dibetulkan dulu. Yang menyelamatkan kamu, Tuhan Yesus atau iman? Ya dua-duanya sudah pasti. Kalau ada iman, tidak ada Tuhan Yesus juga tidak akan sembuh. Tapi kalau ada Tuhan Yesus, tapi dia tidak beriman, juga lalu. Jelas. Tuhan Yesus menyediakan segalanya, tapi saudara dan saya perlu mengambilnya dengan iman, dengan percaya. Dan luar biasa itu. Amin. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Tuhan memberikan saya firman Yeremia 4 ayat 3, tolong ditampilkan. Kita mau baca bersama-sama. Ini firman Rema yang Tuhan berikan buat saya. Dan hari ini firman itu tergenapi. Dikatakan sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu pintu baru. Tanah baru. Kita sedang memasuki tanah baru
musim baru, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Artinya apa? Semua hal yang dalam hidup kita, ya, yang lama, ada duri dan sebagainya, kita buang. Saya percaya minimal kita tuh 10.000, saudara. Itu minimal. Yang amin kok cuma 2 orang. Ya, itu minimal. Dan saya percaya Tuhan akan beri lebih dari yang kita minta. Khotbah hari ini saya percaya tuh buat kita, saudara. Karena saya tahu orang-orang Temanggung, banyak orang sederhana. Tetapi begitu sudah percaya firman menjadi kebenaran, kebenaran itu akan merubah keadaan setiap kita. Betul-betul kita memasuki musim yang baru, tapi caranya satu, saudara, duri harus dibuang. Jangan ada duri, jangan ada hal-hal yang tidak baik. Ya, buka hatimu, saudara. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya percaya hari ini saya dan keluarga saya sedang memasuki musim yang baru yang Engkau sediakan. Kami masuk masa keemasan, masa kemuliaan yang belum pernah terjadi. Buat kami alami, Tuhan, iman yang bersahut-sahutan seperti Bartimeus dengan Tuhan. Kami percaya tanah yang berlimpah susu dan madu kami nikmati. Kami mau tuai ribuan jiwa untuk keselamatan, untuk kerajaan Tuhan. Kami bersama-sama di dalam kerajaan Tuhan. Kami memberkati Sinode Gereja Bethel Indonesia yang sekian lama memberkati kami. Kami juga memberkati Sinode Jemaat Kristen Indonesia yang ada bersama kami, yang menaungi kami mulai hari ini terus berjalan sampai kemuliaan Tuhan nyata dan Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang terbaik kita terima. Semua yang percaya katakan amin.